Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan untuk hadir salat subuh secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita nikmat kesehatan sehingga dengannya kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua dikenali sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Dan harapan kita tentunya semoga kita bisa mengikuti langkah-langkahnya, sunnah-sunnahnya, mengikuti tata cara hidupnya, yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridhai semua perbuatan kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah makhluk kedua yang menghuni bumi ini. Yang mana sebelumnya bumi ini sudah dihuni oleh bangsa jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka makhluk pertama yang menghuni bumi adalah jin. Akan tetapi mereka dalam riwayat mereka suka ribut, suka bertengkar, suka berperang. Makanya ketika malaikat mengetahui ada makhluk yang baru yang namanya manusia, mereka memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Jadi malaikat memprotes, kalau cuma membuat kerusakan, menumpahkan darah lagi, apakah tidak cukup kami malaikat saja yang senantiasa taat? Nah, kurang lebih begitu bahasa malaikat. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah membantah ucapan daripada malaikat tadi dengan ucapan Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian wahai para malaikat tidak mengetahui ilmu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari unsur yang sangat lengkap. Dari panasnya ada apinya ada udaranya ada tanahnya ada unsur airnya pun ada juga unsur cahaya juga. Yang kita ingin bahas adalah tentang udara. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan awal kehidupan manusia di bumi ini dengan udara. Ketika bayi lahir, maka yang pertama dia ditunggu oleh orang tuanya, oleh bidannya, yaitu bernafasnya itu anak. Ketika anak itu bernafas, maka mulailah dia bisa menangis, mulailah bisa berkembang. Dan ternyata nikmat, kalau kita mau hitung-hitung, nikmat paling besar adalah nikmat kita bisa bernafas. Kalau kita bernafas Bapak Ibu, di rumah sakit sana oksigennya itu harus dibayar. Sedangkan kalau di sini setiap hari kita tanpa kita sadari, setiap hari kita bernafas gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita diperintahkan untuk bersyukur. Bahkan kalau kita disuruh untuk menghitung tidak mampu kita. Makanya bahasa Al-Qur'an ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu adalah kalimat yang Allah gunakan. Nikmah itu satu nikmat. Satu nikmat saja itu manfaatnya, hikmahnya tidak mampu kita bisa hitung daripada
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat bernafas saja Bapak Ibu, itu sudah mampu kita hitung manfaatnya. Dengan bernafas kita kemana-mana, dengan bernafas kita bisa taat, dengan bernafas kita bisa bekerja, dengan bernafas kita bisa berolahraga, dengan bernafas banyak sekali manfaat-manfaat yang kalau kita mau hitung sudah mampu kita. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Maka dua ujian ini pun senantiasa berlaku dalam hidup seseorang. Ya Allah ingatkan bahwasanya manusia itu dua keadaan saja dalam hidupnya. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, ya diperintahkan untuk bersyukur. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Jadi tidak ada cara lain kecuali manusia mengalami dua perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita Bapak Ibu untuk mengambil sikap yang pertengahan dalam semua keputusan dalam hidup kita. Jadi kita berislam pun Islamlah yang tengah-tengah, tidak usah terlalu berlebihan, jangan juga terlalu ke kanan sehingga kita ekstrim kanan. Kalau bahasa itunya, kalau terlalu ke kanan kita akan ekstrim kanan, kalau terlalu kiri kita akan ekstrim kiri. Ini bahasanya akan jadi ateis ya. Kalau terlalu kiri nanti kita ateis ya. Kenapa demikian? Orang saat ini kadang-kadang memikirkan sesuatu, apalagi sampai kepada alam akhirat, menggunakan fikiran kita, tidak akan mampu kita. Karena Nabi sudah ingatkan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Negeri akhirat yang surga itu Allah sudah siapkan, ma la ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Allah hanya menggambarkan dalam Al-Quran itu pun, itu hanya gambaran-gambaran kecil yang mana surga itu lebih indah daripada itu semua. Yang Allah sebutkan surga adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai, akan tetapi sungainya seperti apa, besarnya bagaimana, keindahannya seperti apa, tidak pernah dipandang oleh mata di dunia ini manapun. Maka keindahan-keindahan di dunia ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita ada lagi keindahan yang lebih indah, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi selamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia ini dengan fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua di dunia ini hadirin Bapak Ibu bersifat sementara. Maka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bersama adalah senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, yang spesialnya itu manusia diberi kehendak bebas. Ini luar biasanya. Diberi kehendak bebas. Manusia boleh memilih mau jadi apa saja. Terserah manusia. Bapak mau taat silahkan, mau maksiat silahkan, mau soleh silahkan, mau salah silahkan. Akan tapi semua ada konsekuensinya. Pernah kami sampaikan, jangan pernah merasa kalau kita maksiat terus kita bisa bahagia, ataupun kita tidak taat kita bisa hidup kita lebih santai. Tidak demikian. Orang yang maksiat pun akan mengalami kesusahan juga di dunia ini, mengalami kesulitan juga, capek juga. Semua orang melakukan apapun di dunia ini, bahkan yang nganggur pun capek juga. Ya, bayangkan, yang kerja capek, yang nganggur capek. Ya. Apalagi tidak buat apa-apa, ini sangat capek. Maka hadirin, perlu manusia itu memikirkan apa yang diperbuatnya untuk hari esoknya. Kenapa demikian? Makanya Allah ingatkan agar supaya manusia melihat bekalnya sudah cukup enggak. Bayangkan pulang kampung di dunia saja. Kita pulang kampung nih, misalnya kampung kita di Sulawesi atau di Jawa, tidak punya bekal, kesusahan kita, tidak berani bahkan, tidak punya bekal kita pulang kampung, malu di sana, tidak bisa ngapa-ngapain di sana, bahkan menyusahkan orang. Apalagi kita akan pulang kampung ke negeri akhirat yang kekal abadi selamanya. Maka peringatan yang buat diri kami kepada jemaah sekalian bahwasanya kita ini hanya singgah sebentar. Dunia ini salah satu bentuk alam persinggahan manusia.
yang mana masih ada lagi tempat-tempat yang lain mesti kita lewati. Maka siapkan bekal kita yang terbaik, yang sebanyak-banyaknya. Makanya Allah ingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita dengan al-hayat, kehidupan dan kematian, untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Maka amalan terbaik inilah yang kita mau siapkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita pulang kampung ada bekal yang kita bisa bawa, dan itu menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bekal telah siap, pulang kampung pun terasa indah, ya. Bekal telah siap, pulang kampung terasa nikmat. Bekal telah siap, pulang kampung membahagiakan hati. Tapi kalau tidak ada bekal, oh susah Pak, Bapak Ibu, susah. Di dunia saja kalau pulang kampung tidak bawa bekal susah, apalagi akhirat Bapak Ibu yang kekal abadi selamanya. Olehnya itu, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita kepada anak istri kita, sahabat-sahabat kita. Ya silahkan kalau dalam urusan keduniaan saja kita berani menegur, mengajak orang, apalagi untuk urusan dalam beragama. Tentunya harus lebih tegas lagi kita mengajak teman-teman kita. Karena Nabi sampaikan, tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan dia mengetahui tetangganya. Ini untuk urusan perkara yang mubah saja, perkara yang mubah, makan, urusan makan. Itu kita tahu orang itu tidak makan, kita tidur dalam keadaan mengetahui dia tidak makan, dia lapar. Itu Nabi sampaikan tidak sempurna keimanan kita. Apalagi kalau kita tahu orang itu tidak pernah sholat. Kita tahu sahabat kita, tetangga kita tidak pernah sholat. Kita bilang, terserah dia, oh tidak boleh begitu. Karena kita ini umat Rasulullah, yang mana tanggung jawab untuk mengajak itu di atas pundak kita semua. Nah, makanya dakwah itu jangan menunggu dulu kita harus pergi mondok, enggak. Dakwah itu mengajak semampu kita, yang kita mampu ajak, ayo ke masjid. Itu sudah berdakwah. Atau misalnya kita tidak mampu bicara, mungkin karena malu-malu, lewatlah di depannya. Sesekali kasih keras-keras kita punya sendal, gesekan sendal. Oh, mungkin dia lihat, oh Masya Allah, Bapak ini senantiasa lewat depan rumah saya. Nah, maka jangan sampai dia tidak pernah ke masjid, nanti mati baru ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu jamaah subhanallahi, terakhir sekali yaitu agar kita semua introspeksi diri kita, bahwasanya kita sudah masuk di bulan baru sekarang, bulan Safar. Itu agar supaya setiap bulannya manusia itu mestinya ada introspeksi, ada waktu dia menyiapkan dirinya untuk bermuhasabah. Sudah sejauh manakah amal kebaikan dia dan amal keburukan dia. Jadi jangan sampai keburukan kita ini mengalahkan kebaikan-kebaikan kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah amanahkan, ini semuanya berpotensi menghasilkan manfaat, pahala, dan berpotensi menghasilkan dosa. Bayangkan mata ini setiap hari itu melihat, kadang memandang perkara yang baik, kadang juga melihat perkara yang buruk. Telinga kadang juga mendengarkan perkara yang baik, kadang juga ada yang buruk didengar. Apalagi mulut kita, tangan kita, semua anggota tubuh ada potensinya untuk terjerumus dalam dosa-dosa. Maka tugas kita bersama adalah sesekali kita merenung, ya, kita bermuhasabah, bahasa Islamnya begitu, muhasabah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab semua itu. Maka Sayyidina Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.